Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang saya alami tentang dalil merokok. Haramnya merokok, terlarangnya merokok. Saya mengalami mimpi. Sekelebat saja mimpinya. Pendek, tapi maknanya sangat bermanfaat bagi kita. Di visual mimpi yang saya alami, ada orang yang saya kenal. Seorang istri, seorang anak yang balita, dan suaminya. Mereka semua mulutnya mengeluarkan asap rokok. Ya, putih. Nah, itu saja mimpinya. Bahasa simbol dari Allah yang dihadirkan di dalam mimpi saya tanpa ada perkataan. Namun, saya memahami makna mimpi itu. Maknanya adalah, saya dianjurkan untuk mengingatkan orang tersebut yang saya kenal itu kepada istrinya dan anak balitanya supaya jangan dekat-dekat kepada suaminya yang perokok. Dan juga tidak boleh anaknya itu yang balita itu digendong ketika suaminya merokok. Dan juga kepada suaminya yang memang perokok. Jadi ketiga-tiganya dapat perhatian dari Allah. Ketika saya setelah bermimpi itu, saya menghubungi seseorang yang saya kenal itu. Lalu si istrinya mengatakan, iya, anak saya memang pernah digendong ketika pamannya merokok. Jadi dalam kehidupan nyatanya, anaknya yang masih balita itu terbukti memang digendong saat merokok. Tapi bukan suaminya. Sedangkan di visual mimpinya, mimpi yang saya alami adalah suaminya yang menggendong. Lalu kenapa berbeda? Itu maknanya, Allah sebenarnya memberikan petunjuk secara langsung, secara sekaligus. Yang pertama, anak balitanya tidak boleh digendong di saat orang dewasa itu merokok. Yang kedua, di mimpi saya itu suaminya yang menggendong. Itu juga artinya suaminya tidak boleh dekat-dekat dengan anaknya maupun istrinya ketika merokok. Sekaligus suaminya dilarang merokok. Karena apa? Itu tidak baik. Jadi kalau misalkan di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada secara tekstual yang menuliskan secara teks ada kalimat merokok dilarang. Tidak ada memang. Tapi kita harus melihat dalil-dalil yang lain, dalil-dalil umum yang bisa terkait dengan hal itu. Contohnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu ditujukan untuk dirawat, dipakai untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk dirusak. Itu juga ada terkait itu. Yang kedua, rizki yang Allah berikan dengan cara halal, jangan dipergunakan secara serampangan. Tidak boleh berboros-boros, itu adalah sikap setan. Karena apa? Kalau kita beli rokok pada hakikatnya membakar rezeki itu dan kemudian merusak barang kita dan merusak alam. Kenapa saya katakan merusak alam? Bayangkan 1 miliar orang berkumpul dalam suatu pelapangan. Satu isapan saja dari rokok itu. Lalu ditiup secara bersamaan. Ya, akan terlihat asap mengepul seperti hutan yang kebakaran. Karena apa? 1 miliar orang ngerokok semuanya. Kemudian akan terbawa ke langit, akhirnya membuat lapisan ozon menipis dan kemudian terjadilah global warming, panas merata, membuat dampak kepada kebanyakan orang merasakan dari perbuatan pengerusakan seperti itu. Memang tidak kelihatan kalau satu persatu orang merokok, tapi jika dikumpulkan sangat terlihat ya, seperti apa asap merokok yang membumbung tinggi ke langit. Dalil atau keterangan terkait dengan apa yang saya sampaikan itu adalah sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dalil yang lain terkait dengan pengerusakan badan diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidak boleh menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Kesehatan kita, harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan.
hartanya, bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau misalkan kita sudah mencari harta dengan cara yang halal, tapi membeli rokok, itu hakikatnya membakar rezeki tersebut. Itu adalah pelanggaran syariat. Karena apa? Allah melarang itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hal itu juga terkait dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Perbuatan boros, apalagi terhadap hal yang haram, hal yang terlarang, itu buruk, bukan sifat seorang muslim. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa Allah itu memberikan petunjuk tidak hanya secara tekstual di dalam Al-Quran, namun Allah memberikan petunjuk melalui alam semesta yang Allah ciptakan. Disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 105, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, cuman manusia hanya melewati saja, melihat dengan pandangan mata lahiriahnya, tapi buta mata hatinya, sehingga tidak bisa mengambil hikmah dari penglihatannya. Contoh, ada dokter di muka bumi ini, itu Allah menciptakan beserta ilmu yang dimiliki dokter itu. Karena apa? Manusia tidak ada yang bisa menghasilkan ilmu dengan dirinya sendiri, tapi akal yang Allah ciptakan itulah yang Allah sematkan ilmu di dalamnya. Dokter memiliki ilmu tentang kesehatan, yang dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang sakit menanyakan kepada dokter, akhirnya dia kalau ingin sembuh ikuti anjuran dokter. Hal itu terkait dengan perkataan Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata, kata-kata yang diucapkan para dokter itu adalah kata-kataku, dan mereka mengimani ilmu kedokteran. Jadi, kalau ada dokter yang memberikan nasihat bahwa merokok itu berbahaya, bisa impoten, bisa kanker, dan ada juga orang yang dilubangi lehernya gara-gara ngerokok, ada juga orang yang flek jantungnya gara-gara ngerokok, maka hal itu kita harus mengetahui bahwa hakikatnya petunjuk kebaikan itu dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, semua kebajikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Kesimpulan dari mimpi yang saya peroleh itu adalah hikmah bagi kita semua agar kita tidak boleh merokok, karena itu adalah pemborosan harta yang kita miliki. Kita dimintai pertanggungjawaban atas harta itu. Kita telah membakar rizki, merusak alam, dan juga membahayakan kesehatan diri bagi si perokok dan orang lain. Ya, dokter sudah memberikan ilmu bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Lalu, apakah kita harus mempercayai mimpi itu? Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Baca pada surah Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surah Yusuf, surah Al-Fat, surah Al-Anfal, surah As-Saffat. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah hal yang menggembirakan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau misalkan mukmin itu bermimpi petunjuk dari Allah, itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan. Karena apa? Nubuah kenabian itu tidak akan dusta. Kalau masih saja tidak percaya atas mimpi, maka saya anjurkan sholat istikharah, menanyakan sendiri tentang hukum halal atau haram rokok itu. Tentunya niatnya cari kebenaran, bukan pembenaran. Assalamualaikum.